atau saran lah agar materi RTL atau rencana tindak lanjut nanti bisa tercapai dengan baik. Langsung saja Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah pembukaan. Marilah materi ini kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk yang kedua sambutan dari kepala sekolah Ibu Guru Wirati untuk memberikan masukan ataupun sambutan untuk Guru. Silakan. Jadi saya kasih sambutan. Iya, Lupa. Iya. Terima kasih kepada Bapak Iwan yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk hari ini untuk memberikan sekedar sambutan dalam rangka penyampaian RTL atau rencana tindak lanjut. Dalam hal ini adalah sebagai tugas dalam rangka mengikuti PPKG PJOK. Nah, pertama-tama marilah kita ucapkan puji dan puji syukur pada Tuhan Yang Maha Esa di mana kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam rangka penyampaian program yang nantinya akan disampaikan oleh Pak Iwan kepada kita. Nah, mudah-mudahan dalam penyampaian program nanti Bapak Ibu bisa memberikan masukan sehingga apa yang telah didapatkan oleh Pak Iwan selama PPKG nantinya bermanfaat bagi dirinya, bagi kita semua. Jadi mungkin nanti Pak Iwan perlu masukan, perlu saran. Jadi saya mohon kepada Bapak Ibu untuk sekiranya membantu program Pak Iwan. Jadi mungkin hanya itu yang saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Iwan. Mudah-mudahan apa yang sudah didapatkan bermanfaat bagi Pak Iwan sendiri, bagi kita semua, dan bagi siswa untuk kita. Jadi sekian dan terima kasih untuk itu ada itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baiklah, untuk yang selanjutnya pemaparan materi ya, materi RTL tindak lanjut. Bapak Ibu, sebelum saya ke materi, rencana tindak lanjut ini adalah program yang harus saya laksanakan agar nantinya bisa diterima oleh peserta didik dan saya sebagai guru atau pendidik dapat memberikan yang terbaik untuk anak didik kita. Yang pertama ini boleh tadi ya. Untuk selanjutnya ini adalah latar belakang seperti ya dalam era digital yang semakin besar, penting bagi generasi muda untuk tetap menjaga kesehatan fisik dan mental. Olahraga merupakan salah satu cara efektif untuk mencapai tujuan tersebut. Biar di sini adalah Kosmeting tahun 2024 dengan tema Portalmu, Pekan Olahraga dan Talenta Murid. Dan ini bertujuan untuk mendorong siswa agar lebih aktif, bergerak dan berolahraga secara teratur. Selain itu, kegiatan ini juga diharapkan dapat mempererat tali silaturahmi antar siswa dan meningkatkan rasa kebersamaan. Berbagai cabang olahraga akan dilombakan melalui dari olahraga tradisional hingga olahraga modern. Selain lomba, akan diadakan juga kegiatan pun games dan senam bersama untuk seluruh peserta. Diharapkan melalui kegiatan ini siswa dapat merasakan manfaat olahraga bagi kesehatan dan kesejahteraan hidup. Nah, ini latar belakang yang saya buat agar nantinya dalam program ini bukan hanya dapat ilmu, tapi anak itu bisa aktif mengikuti olahraga, juga bisa dapat kesehatan, sehingga anak itu
selanjutnya tujuan. Baiklah, sebelum ke tujuan Bapak Ibu, mari kita merefresh terlebih dahulu. Kita screening sebentar. Gak apa-apa ini ya. Screeningnya mudah. Biar nggak ngantuk, biar nggak ini, kita refresh dulu sebentar. Ya. Gini. Caranya kalau pagi tepuk 1 kali. Pagi. Kalau siang tepuk 2 kali. Siang. Kalau malam nggak usah tepuk. Ya, kan? Pagi. Siang. Malam. Bukan ya? Bisa ya? Bisa? Yo. Siang. Pagi. Malam. Bisa. Oke, ulangi ya. Pagi. Siang. Pagi. Malam. Ya, bisa semua. Baik, terima kasih Ibu. Udah kayaknya berarti Bapak Ibu sudah fokus ya. Terima kasih. Tepuk tangan dulu buat semua. Selanjutnya adalah tujuan. Saya akan memaparkan tujuan dari program yang akan saya sampaikan. Memperhatikan karya siswa, ajang bagi siswa SD untuk memamerkan hasil karya, proyek, dan inovasi yang telah mereka kembangkan selama proses pembelajaran. Terus yang kedua, meningkatkan citra SD, membuktikan bahwa SD mampu menghasilkan lulusan yang kompeten dan siap kerja, serta memiliki keahlian ataupun skill, pengetahuan, keterampilan di bidang minat dan bakat masing-masing. Yang ketiga, mendorong kreativitas dan inovasi, merangsang siswa untuk terus berkreasi dan membangun ide-ide yang baru yang dapat diaplikasikan dalam dunia kerja. Terus yang keempat, membangun jaringan, menjalin kerjasama antara SD dengan dunia industri nggak ya? Salah ya. Perguruan tinggi nanti ya, kalau nanti kita berkelanjutan ya. Terus berbagai pihak terkait dengan mendukung pengembangan pendidikan vokasi. Terus yang kelima, mempopulerkan pendidikan vokasi, meningkatkan minat masyarakat terhadap pendidikan SD dan menunjukkan bahwa lulusan SD memiliki prospek kerja yang cerah. Terus selanjutnya menjadi ajang kompetisi, menciptakan suasana yang kompetitif di antara siswa untuk mengacu semangat belajar dan berprestasi. Itu adalah tujuan dari program yang akan saya laksanakan nantinya. Untuk Bapak Ibu, rekan-rekan semua, dalam tujuan ini sebenarnya yang harus saya tekankan itu adalah memberikan pengetahuan kepada peserta didik, sehingga peserta didik itu bisa memahami apa yang saya berikan dalam pembelajaran dalam kehidupan nyata. Nanti akan ada namanya model-model pembelajaran. Ya, nanti juga ada yang namanya model pembelajaran SEM. Nah, Ibu, pembelajaran model SEM itu ada pembelajaran bagaimana peserta didik itu melaksanakan atau melakukan pembelajaran ya bermain peran. Misalnya anak langsung terjun ke dunia nyata, sehingga nanti anak itu apabila telah lulus dari SD nanti dia bisa melihat, oh jadi misalnya di sini kan kalau olahraga kan ada wasit ya, ada terus operator, MC itu nanti akan dilaksanakan seperti itu, biar nanti misalnya anak-anak bisa menjadi wasit, MC, segala macamnya. Contoh besarnya waktu 17 Agustus ya, bisa itu anak-anak bisa jadi wasit. Itu aja. Selanjutnya keempat, capaian yang diharapkan. Capaian diharapkan itu terbentuknya tim olahraga sekolah yang kuat
dan berprestasi, meningkatkan jumlah siswa yang aktif berolahraga secara teratur, terselenggaranya kegiatan olahraga yang berkualitas, meriah dan menyenangkan. Selanjutnya, terjalinnya kerjasama yang baik antara sekolah, siswa, orang tua, dan masyarakat. Terakhir, terciptanya suasana yang sehat, sportif, dan menyenangkan dalam penyelenggaraan kegiatan. Nah, di sini ada poin yang ini, Bu, ya. Ini terjalinnya kerjasama yang baik antara sekolah, siswa, orang tua, dan masyarakat. Berarti kita ada pendekatan terhadap peserta didik, terus orang tua, masyarakat, sehingga pembelajaran yang atau program yang akan dilanjutkan nanti itu bisa berpengaruh di dalam lingkungan. Ya. Selanjutnya nomor 5 itu adalah struktur program. Nah, program atau mitra. Di sini programnya dibuat merupakan intrakurikuler dan kurikuler yang menjadi berupa untuk mendalami dan materi pembelajaran yang dapat mulai kegiatan kosmetik bergerak bersama, sehat bersama. Ya, Bapak Ibu, di sini kosmetik itu biasanya di akhir semester. Semester itu bisa dimanfaatkan untuk kosmetik, sehingga nanti kalau memang itu program itu terlaksana, itu akan diadakan kosmetik atau perlombaan biar nanti anak itu nggak jenuh dalam pembelajaran PJOK, sehingga nanti anaknya antusias dalam mengikuti pembelajaran. Terus, nah sini yang terlibat murid kelas berapa aja? Kelas 4, kelas 5 dan 6. Itu baik laki-laki maupun perempuan. Dan selanjutnya penanggung jawab kepala sekolah. Penanggung jawab itu kepala sekolah yang memberi pendukung, ya, dalam program tersebut. Tanpa adanya kepala sekolah, program itu tidak akan sampai kalau kepala sekolahnya tidak mendukung, apalagi teman sejawatnya atau rekan-rekan guru dari guru kelas, guru mapel, agama. Sebenarnya harus adanya kolaborasi, kerjasama. Selanjutnya KBS. Tahu nggak KBS ini? KBS itu kerjasama apa? KBS adalah komunitas berbasis sekolah. Komunitas belajar sekolah. Komunitas belajar sekolah, ya. Ada nggak kira-kira di tempat kita? Ada kan? Misalnya contohnya gini, PPG, itu kan? Bukan PPG, apa? KKG dan segala macamnya itu, MPG, apa itu? Ya, itu contohnya. Terus bisa juga kita memberikan, misalnya kita musyawarah tentang masalah di kelas, gitu, bisa dikumpul, ruang ini apa masalahnya, itu bisa menjadi kerjasama untuk memperbaiki itu. Misalnya bisa kita melakukan kelompok kecil. Terus selanjutnya langsung aja, mitra dengan wali kelas sebagai koordinator dan masing-masing kelas, kepanitiaan beserta dan pihak lain yang berasal dari murid. Sudah cukup itu ya. Selanjutnya kapasitas yang dimiliki. Kapasitas yang kita miliki dalam sekolah adalah sekolah memiliki kepala sekolah, guru, tenaga pendidik, dan sesuai dengan spesifikasi akademiknya. Sekolah memiliki lapangan olahraga yang cukup luas, jaringan internet yang mendukung. Setiap jurusan memiliki produk unggulan untuk ditampilkan di stand masing-masing. Nah, di sini berarti kapasitas yang kita miliki itu ada aset yang kita miliki. Di sini adalah aset manusia. Manusia itu ada aset manusia adalah kita, ya. Kita, peserta didik, guru, dan kelompok-kelompok yang berada di sekolah itu asetnya. Terus
yang terakhir kayaknya. Belum. Model pembelajaran. Model pembelajaran ini yang saya gunakan adalah model pendidikan sport education model atau disebut dengan SEM tadi ya. SEM itu adalah pembelajaran anak itu menjadi model atau menjadi peran itu langsung di terjun ke lapangan. Misalnya tadi anak disuruh menjadi wasit, jadi operatornya, terus jadi misalnya MC, jadi pesertanya seperti itu. Terus fokus pada pengembangan keterampilan kerja tim dan kepemimpinan melalui pengalaman praktis dalam merancang dan melaksanakan acara olahraga. Selanjutnya kegiatan tindak lanjut, menyusun laporan evaluasi KPI terus meeting, terus menerbitkan laporan evaluasi di website sekolah, mengadakan rapat evaluasi bersama guru olahraga dan guru kelas, meluncurkan program senam pagi setiap hari, membentuk grup bola voli dan sepak bola. Nah di sini kegiatan tindak lanjut ini berarti kita harus ada kerjasama antara guru kelas dengan guru PJOK, kepala sekolah juga ada kerjasama. Terus meluncurkan program senam pagi, kita udah melakukan setiap Jumat, sudah ya, sudah dilaksanakan. Terus target waktu, nah target waktunya 2 hari setelah kegiatan. Oh ini langsung di sini ya. Penanggung jawabnya di sini juga kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru olahraga, seterusnya. Itu dalam. Nah di sini dilaksanakan timelinenya adalah 10 atau 12 Desember. Gitu ya. Sebenarnya habis kita ulangan kita laksanakan. Kalau waktunya tidak mepet. Selanjutnya kemungkinan tantangan yang akan dihadapi apabila itu akan dilaksanakan. Pertama adalah cuaca, kegiatan dalam ditunda diganti hari lain. Terus kegiatan sekolah yang bentrok karena dilakukan pas hari efektif. Evaluasi umpan balik, memberikan evaluasi yang efektif dan memberikan umpan balik yang konstruktif kepada setiap peserta. Nah Bapak Ibu, di sini kalau cuacanya tidak memungkinkan, berarti kita bisa ganti dengan hari yang lain, karena cuaca kita juga lagi musim hujan ya. Terus kalau itu dilakukan tidak pas hari efektif, ya kalau meeting jadi pasti tidak ada kegiatan ya. Jadinya itu dimasuki dengan program ini, bisa dimasuki program ini. Nah ini yang ditunggu-tunggu ya. Penutup. Untuk penutup melalui serangkaian kegiatan tidak lanjut yang telah direncanakan diharapkan dapat tercipta budaya hidup sehat yang melekat pada diri siswa. Selain itu, kegiatan ini juga diharapkan dapat meningkatkan prestasi akademik siswa melalui peningkatan konsentrasi, daya tahan tubuh yang lebih baik. Selanjutnya dengan melibatkan seluruh komponen sekolah, orang tua, masyarakat, diharapkan kegiatan ini dapat berjalan dengan sukses, memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi seluruh pihak. Sebagai penutup, kami mengajak seluruh kita akademik untuk bersama komitmen dalam mewujudkan sekolah yang sehat dan berprestasi. Nah dalam penutup itu, Bapak Ibu, kita diharapkan dalam program ini kita dapat mewujudkan usaha diri kita itu menjadi badannya sehat terus berprestasi. Selain prestasi, mempunyai pengetahuan dalam bidang olahraga.
selanjutnya Bapak Ibu dipersilakan untuk memberi tanggapan atau masukan dalam program yang akan saya kembangkan. Silakan. Saya Pak. Ya. Tadi Pak Iwan telah menjelaskan yaitu tindak lanjut untuk anak-anak. Ya. Setiap olahraga kemudian kita nilai bakatnya, kemudian kita salurkan. Misalnya anak itu pinternya bulu tangkis, Ya. misalnya anak itu bakatnya voli. Misalnya seperti itu, tindak lanjutnya gimana Pak? Misalnya menurut Bapak? Oh ya, terima kasih. Iya. Tepuk tangan dulu Pak. Baiklah, untuk yang diberikan Pak Sakino tadi, untuk dalam rancangan tindak lanjut tentang minat dan bakat ya. Iya. Minat bakat itu apabila memang akan ada anak-anak itu senang seperti itu, misalnya memang mempunyai bakatnya skill lah ya, skill dalam permainan olahraga, ya bisa kita nilai bagaimana caranya. Misalnya kita usahakan latihan, kita programkan kembali, kita bikin programnya, bikin jadwal latihannya, terus kita bimbing biar nanti anak itu memang benar bisa menjadi anak yang mumpuni ya, punya skill itu, terus kita bisa mendapatkan prestasi ya dalam bidang olahraga. Berarti kita bikin program, terus itu bikin latihan itu aja. Supaya kita tahu misalnya ada perlombaan. Iya, misalnya olimpiade ya. Iya, jadi Kita tinggal menunjuk si A yang bakat bulu tangkis, yang Iya. lari kan gitu. iya. Terima kasih. Selanjutnya, silakan beri masukan boleh. Misalnya ada yang ya, silakan. Nah, kemudian tadi ada program class meeting, Pak. Iya. Class meeting itu kan apa tuh, perlombaan antar kelas. Iya, ada Pak. Biasanya itu dilaksanakan di akhir semester. Nah alangkah bagusnya kalau memang itu mau benar-benar dilaksanakan. Nah, habis ulangan semesteran itu kan masih ada waktu. Kita melaksanakan kegiatan tersebut misalnya 2 hari atau 3 hari. Jadi misalnya yang dilombakan itu apa? Untuk sekarang ini sepertinya permainan tradisional ya, seperti bola kasti. Iya. Kemudian apa tuh namanya, ada lagi gobak sodor. Gobak Ya, sodor. gobak sodor. Itu sepertinya Egrang. nggak pernah kita lihat anak-anak kita bermain seperti itu. Pernah nggak kita lihat anak-anak bermain kasti? Nggak Nggak ada. ada. Gobak sodor ada nggak? Nggak ada. Kemudian bermain lompat tali tuh. Iya. Ada kan lompat tali tuh? Iya. Nah itu alangkah misalnya kita kembangkan kembali, mengingatkan kita ke masa-masa kecil kita waktu di SD, permainan kita seperti itulah, seperti kasti, gobak sodor, bermain lompat tali. Kayak lompat kasti dan gobak sodor itu kan menuntut kerjasama kan ya, di antara sesama siswa. Jadi misalnya kalau nanti mau digiatkan kegiatan tersebut ya alangkah baiknya. Jadi ada kegiatan anak-anak itu, sementara gurunya, mungkin guru kelasnya memeriksa hasil ulangan, terus ada yang mereka nilai, ada yang mesti rapor. Mungkin guru bidang studinya yang ada waktu bisa melaksanakan kegiatan tersebut. Siap. Sekian dari saya. Ya, terima kasih Pak. Baiklah, telah disampaikan oleh Ibu Pak Sekolah tadi, berarti Ibu itu sangat mendukung dalam program ini, berarti ya. Tentunya. Terus tadi Ibu juga menyampaikan kita bisa melakukan program ini dengan apa tadi, tentang permainan tradisional. Sebenarnya iya Bu, tadi saya sudah mau
melakukan permainan tetapi permainan kasti, jadi main kasti. Ya, di situ nanti kita coba nanti juga coba nanti bisa diprogram lagi pemain-pemain nasional ya disebutkan itu tadi ya gerobak sodor, main kasti, egrang misalnya seperti itu kan, terus lompat tali ya itu nanti kita atur kembali dan kita programkan ya. Terima kasih Ibu ya. Ada lagi? Cukup? Baiklah, kalau cukup terima kasih atas partisipasinya kepala sekolah dan rekan-rekan teman guru telah menyempatkan waktu pada siang hari ini. Awalnya ada ngantuk ya, ada lapar juga. Udah kenyang. Baiklah, saya akhir aja. Apabila ada penyampaian dari saya itu ada salah, mohon dimaafkan ya Bapak Ibu ya.